Kembali bersama saya Mang Adul yang akan merangkumkan film yang mengandung unsur petualangan menegangkan dan juga brutal berjudul Head to Head. Mengisahkan kegembiraan bertemu dengan bahaya ketika seorang supir yang bucin dengan kekasihnya dan seorang montir bajakan yang secara keliru salah menjemput orang. Mereka justru menjemput seseorang pensiunan penjahat yang sadis dan brutal. Yang gak subscribe kena mencret. Daripada banyak basa-basi seperti terasi, langsung saja kita eksekusi. Film dibuka dengan dua kelompok yang ingin melakukan transaksi pertukaran sandera yang dimana pertukaran tersebut gagal dilakukan sebab salah satu kelompok memiliki kesalahan teknis. Dan kita akan dibawa ke 24 jam atau 1 hari sebelum transaksi tersebut dilakukan, dimana ada seorang pria paruh baya baru saja dibebaskan setelah terkurung di penjara Rusia selama 20 tahun lamanya, yaitu Raja Wajik yang dijemput pengawalnya bernama Merdas, dan inilah Head to Head. Film berlatar di kota Riyadh. Kita dibawa dengan seorang supir perusahaan Sekapur yang sedang sebat, yaitu Darwis, yang tak lama mendapat telepon dari kekasihnya Latifa. Kekasihnya marah pada Darwis sebab dirinya telah mengirimkan foto dirinya menodongkan pistol ke kepalanya pada ayah Latifa. Disebabkan hal tersebut membuat Latifa dimarahi, ayahnya juga meminta Latifa untuk segera pulang. Latifa tidak ingin pulang dikarenakan takut pada ayahnya. Dia meminta Darwis untuk menemuinya di bandara. Mereka tidak mendapat restu dari ayah Latifa sebab profesi Darwis yang dipandang sebelah mata, rendah dan kurang mampu untuk bersanding dengan Latifa. Beralih ke seorang pria yang merupakan mekanik kepala pemeliharaan perusahaan yang sama dengan Darwis, yaitu Piar. Mendapat telepon dari atasnya yang menanyakan keadaan mobil perusahaan yang ada padanya. Dirinya beralasan bahwa mobil perusahaan sedang berada di bengkel untuk dioprek atau diperbaiki dan dilakukan penyesuaian. Payat kembali mengingat saat dirinya mendatangi bengkel temannya Mando yang merupakan ahli mengoprek atau mempreteli peralatan mobil, yang dimana mobil perusahaannya sengaja diantarnya ke bengkel untuk dipreteli dan ditukar peralatan mobilnya sehingga dapat membuat dirinya menghasilkan cuan lebih. Payat yang mengira mobil perusahaannya tepat berada di depannya yang merupakan mobil mewah, namun Mando meluruskan menunjukkan mobil perusahaan yang sesungguhnya yang sudah dipreteli, membuat Payat terkejut setelah melihat mobil perusahaannya. Dirinya kembali dibuat terkejut sekaligus shock ketika menyalakan mobilnya, di mana sistem navigasi mobilnya telah dijual Mando diganti dengan sistem navigasi kapal selam Rusia. Ditambah lagi mobilnya yang kini tidak dapat mundur, hanya dapat berjalan maju saja, semakin membuat dirinya kebingungan dan syok. Di mana hal yang dilakukan Payat tersebut telah diketahui bosnya, menjadi marah meminta Payat menemuinya menyerahkan surat pengunduran dirinya. Darwis dan Payat yang mendatangi kantor dan kebetulan satu lift bersama. Darwis sempat mengatakan bahwa akibat mobil Payat hampir menyebabkan dirinya menabrak trotoar tempo hari, di mana hari ini merupakan hari terakhir Payat bekerja di perusahaan tersebut. Di lift itu juga ada karyawan baru yang bekerja di hari pertamanya. Saraup, anak dari pemilik perusahaan Sekapur, mendatangi kantor CEO yang dijabat Zarub, sahabat ayahnya sendiri. Saraup menaiki nilai perusahaan menjadi 400 juta, juga menawari saham perusahaan jika Zarub mau menandatangani kontrak. Dikarenakan kontrak tersebut palsu, membuat Zarub menolak menandatanganinya. Berpindah ke Darwis yang sedang mendatangi atasannya Tenper, memprotes pesangonnya yang hanya 25.000. Namun Tenper menjelaskan itu disebabkan oleh perbuatan Darwis sendiri yang sering mencela para penumpangnya sendiri sehingga dirinya mendapat banyak protes dan komplain. Payat mendatangi atasannya namun dirinya tidak menemukan atasannya sebab atasannya baru saja dipecat. Saraup takjub pada kinerja Payat yang mampu mengubah mobil yang awalnya 6 silinder menjadi 4 silinder. Payat beralasan bahwa hal yang dilakukannya supaya dapat menghemat bahan bakar juga menguntungkan perusahaan. Saraup tiba-tiba menawarkan Payat posisi CEO perusahaan yang saat ini sedang kosong dengan ditambah 10% saham perusahaan dengan keuntungan 40 juta. Tanpa pikir panjang, kesempatan emas tersebut langsung diterima Payat. Pertama, Saraup memberikan tugas Payat untuk menjemput ayahnya di bandara yang hari ini akan pulang. Payat menyerahkan tugas menjemput ayah Saraup kepada Darwis yang pulang hari ini, namun Darwis sempat menolak perintah yang diberikan Payat padanya hingga Payat memperkenalkan dirinya merupakan CEO perusahaan yang
baru membuat Darwis mau tak mau menjemput ayah Saraup di bandara. Di bandara, Darwis justru salah menjemput orang, dirinya malahan menjemput Raja Wajik yang baru saja tiba di bandara. Sampainya Darwis di kantor, Payet mencoba mencocokkan wajah Abu Saraup yang dipoto dengan orang yang dibawa Darwis. Payet pun menyadari bahwa Darwis telah salah membawa orang, membuatnya marah dan menyalahkan Darwis. Payet menerima telepon dari orang yang kita sebut saja sebagai Agus, meminta untuk Payet menukarkan orang yang telah salah mereka jemput dalam 30 menit di kota Bataika. Tak lama Darwis dan Payet telah tiba di lokasi pertemuan untuk melakukan COD, pertukaran sandera yang telah salah mereka jemput. Payet turun dengan menggunakan penutup wajah supaya identitasnya tidak dikenali. Darwis dibuat panik setelah Raja Wajik tiba-tiba mokat saat akan melakukan pertukaran, kemungkinan disebabkan mengkonsumsi permen yang diberikan Payet. Darwis memberitahukan hal tersebut pada Payet, membuat Payet mengurungkan niatnya untuk menukarkan sandera, sebab Raja Wajik yang telah mokat di mana hal tersebut sampai diketahui Agus maka akan membuat nyawa mereka terancam. Payet mengecek keadaan Raja Wajik, memastikan apakah Raja Wajik benar-benar telah mokat, sedangkan Darwis yang ingin udut malah dicurigai Agus akan mengeluarkan pistol saat Darwis yang akan mengambil korek api di saku bajunya. Tiba-tiba pistol yang berada di sakunya tidak sengaja terjatuh hingga membuat Agus menghujani mereka peluru. Di tempat lain ada pria yang sedang membersihkan sebuah telur di gudang penyimpanan. Dia adalah Jack Wajik, anak dari Raja Wajik. Jack menanyakan keberadaan ayahnya pada Agus. Jack kesal atas kegagalan Agus yang tidak berhasil menemukan keberadaan ayahnya. Jack juga menanyakan keberadaan ayahnya pada para sandera. Jack mempertanyakan penyebab ayahnya bisa hilang dari kawalan Merdas. Merdas menjelaskan bahwa dirinya hanya tertidur sebentar dan tiba-tiba mendapati Raja Wajik telah menghilang dari bandara. Mengurung para sandera di ruang penyimpanan harta miliknya. Jack juga meminta Agus dan para anak buahnya untuk menemukan ayahnya dan orang yang telah menculik ayahnya. Dilarang kembali sebelum menemukan ayahnya dan yang menculiknya. Sementara Darwis yang akan melaporkan masalah yang telah terjadi padanya ke kantor polisi sempat dihalangi Payet yang mencoba membujuk melarang Darwis agar tidak melapor pada kepolisian. Sebab jika Darwis sampai melapor maka Payet akan kehilangan 40 jutanya dari perusahaan. Ketika sudah di dalam, Darwis dibuat syok dengan keadaan di dalam kantor polisi itu sebab kantor polisi tersebut tidak seperti kantor polisi pada umumnya. Kantor tersebut dipenuhi kriminal yang brutal yang membuat kantor polisi menjadi seperti itu disebabkan ulah kedatangan dan kehadiran Raja Wajik bersama gengnya. Mobil Payet baru saja dicuri dan tiba-tiba mobilnya tersebut ditabrak juga dibunuh Agus yang memang diperintahkan Jack untuk menghabisi mereka, di mana akibat pencuri itu jugalah yang secara tidak langsung telah menyelamatkan nyawa mereka berdua. Agus memberikan kepala orang yang baru saja dibuatnya mokat pada Jack. Agus mengira bahwa orang tersebutlah yang telah menculik Raja Wajik. Beralih ke Payet yang memakaikan Raja Wajik make up agar tidak terlihat seperti orang yang sudah mokat. Darwis heran mengapa mereka tidak membuang jenazah Raja Wajik lalu pergi meninggalkannya. Namun Payet tidak ingin kematian Raja Wajik diketahui oleh orang lain, apalagi sampai ditemukan Jack, maka itu dapat membahayakan nyawa mereka berdua. Bunyian mendatangi hotel untuk menginap. Pemilik hotel memberikan harga 6.100 rial, di mana harga tersebut sangatlah mahal dari hotel-hotel lainnya. Pemilik hotel menjelaskan harga yang mahal itu untuk membiayai asuransi bencana kebakaran dan apabila mereka ditikam, sebab kejadian seperti itu sudah umum dan pasti terjadi di kota Bataika. Sedangkan 3.000 lagi sebagai biaya Raja Wajik yang dianggap pemilik hotel sebagai wanita, sebab Payet mendandaninya seperti ibu komplek yang menunggu sayuran. Akibat harga yang sangat mahal dan mereka juga tidak membawa uang sebanyak itu, mereka memutuskan pergi mencari penginapan lain yang jauh lebih low budget. Pemilik hotel yang tertarik pada cincin Raja Wajik pun mengambilnya sebagai ganti uang bayar hotel. Saat Darwis sedang mengobrol bersama Payet, dia mendapat telepon dari Latifah sang kekasih. Latifah memberitahu bahwa Latifah akan pergi ke penerbangan sebelum fajar tiba, namun sebelum itu Latifah akan pulang terlebih dahulu ke rumah ayahnya untuk mengambil paspornya secara diam-diam. Payet terus mencoba melobi, meyakinkan Darwis supaya mau membantunya mendapatkan Abu Saraup kembali, pemilik perusahaan. Jika mereka berhasil, maka Payet akan memberikan Darwis beberapa juta cuan sebagai imbalannya. Cuan tersebut dapat digunakan Darwis sebagai biaya hidup bersama Latifah sang pujaan hati, di mana hal itu justru membuat mereka berdua bertengkar. Payet yang baru saja selesai berkelahi mendapat telepon dari Saraup yang menanyakan keberadaan ayahnya. Payet terpaksa berbohong bahwa penerbangan ayah Saraup ditunda.
Darwis yang sempat ingin pergi kembali bertanya pada Payet bagaimana dia akan memenuhi janjinya. Dengan kata lain, Darwis membutuhkan jaminan supaya dia dapat membantu Payet. Payet yang mengerti maksud dari Darwis justru mengirimkan foto yang disensor sebagai jaminannya. Sedangkan di tempat lain ada pria bernama Abu Garda yang melakukan penipuan atau modus dengan berpura-pura menjadi wanita. Abu mengarahkan pria tersebut ke rumah seorang pria bernama Lukman merupakan ahli peledak. Mengapa Abu mengarahkan pria tersebut ke rumah Lukman? Sebab Abu memiliki bon atau hutang 5.000 rial pada Lukman. Akibat uang yang diberikan pria tersebut masih kurang, Lukman memberikan tempo waktu sampai besok pukul 2 untuk Abu melunasi hutangnya. Payet pulang dengan membawa batu es. Tujuannya ialah untuk menjaga tubuh Raja Wajik tetap berada di suhu yang dingin agar tidak membusuk. Tak lama kamar hotel Darwis mendapat tamu yang dimana orang tersebut ialah Abu. Darwis yang tidak kenal dengan Abu pun terlibat perkelahian. Ternyata Payet lah yang telah mengundang Abu untuk datang ke hotel sebab Abu merupakan teman Payet. Payet menawarkan tawaran kerjasama pada Abu dengan iming-iming imbalan 1 unit mobil mewah. Saat Abu mulai melihat tubuh Raja Wajik, Abu dibuat syok sekaligus terkejut ketika Abu melihat tato Wajik di leher Raja Wajik. Seperti mengetahui sesuatu membuat Abu memilih pergi meninggalkan Payet dan Darwis. Abu yang telah berada di luar hotel tidak sengaja melihat Lukman lewat dengan membawa peledak yang disiapkan untuk dirinya, ditambah lagi waktu yang semakin mepet untuk Abu melunasi hutangnya. Abu tidak ada pilihan lain selain bekerja sama dengan Payet dan Darwis walau nyawa taruhannya sekalipun. Abu menjelaskan asal-usul dan siapakah Raja Wajik. Dahulu ada sebuah telur milik mafia Rusia terkuat di Rusia yang suatu hari telur tersebut tiba-tiba hilang, dicuri. Telur tersebut kembali muncul di kota Bataika, lebih tepatnya di tangan Raja Wajik. Telur itu diberikan Raja Wajik pada anaknya. Setelah itu, telur itu diberikan Jack, anak Raja Wajik, pada seorang gadis bernama Nuayer sebagai mahar pernikahan Jack. Ayah Nuayer yang merupakan wali kota Bataika sempat menolak permintaan putrinya untuk menikah dengan Jack, hingga wali kota menjadi besan Raja Wajik. Raja Wajik yang memiliki sifat licik, tamak, rakus akan kekuasaan dapat mengendalikan kota Bataika, hingga kesabaran wali kota habis ketika menemukan Sugar Castle atau gudang milik Raja Wajik yang menjual dan memproduksi narkoboy. Raja Wajik menindas dan membunuh orang-orang yang tidak ia sukai dengan menyuruh preman dan korbannya akan diletakkan di rumah masing-masing dengan kartu Wajik di atas jasad korbannya. Abu bingung dan bertanya-tanya bagaimana penjahat yang sangat bengis, brutal dan kejam yang baru saja keluar dari penjara bawah tanah Serbia Rusia bisa berada di tangan pecundang seperti Payet dan Darwis. Penyebab Raja Wajik mokat ialah disebabkan mengonsumsi permen yang diberikan Payet, sebab Raja Wajik menderita penyakit diabetes membuatnya tidak bisa memakan makanan manis. Sementara di kantor Saraup melacak 2 mobil kantornya yang dipakai untuk menjemput ayahnya. Saraup mendapati mobil kantornya berada di kota Bataika. Payet dan Darwis pun menemui Abu Kupas yang kita sebut saja sebagai Yanto yang merupakan mata-mata berbakat. Yanto bertanya mengenai kehidupan di kota Riyadh pada Payet yang memiliki kehidupan damai tanpa mengkhawatirkan akan dirampok ataupun ditikam. Sebab Yanto berencana ingin pindah bersama kakaknya Merdas ke kota Riyadh. Yanto sudah bosan dan muak tinggal di kota Bataika yang dipenuhi orang-orang yang kejam, brutal dan bengis. Yanto sangat ingin hidup dengan normal dan damai seperti orang-orang pada umumnya. Yanto tidak dapat membantu Payet dan Darwis sebab dirinya ingin pindah ke kota Riyadh. Ditambah Yanto tidak ingin berurusan dengan Jack. Payet berjanji jika Yanto mau membantunya maka Payet akan memberikan mobil Akon Marun seperti yang diinginkan dan diimpikan Yanto. Namun Yanto tetap menolak penawaran menggiurkan secara tegas yang diberikan Payet padanya. Saat Payet, Darwis dan Abu yang akan pergi, mereka mendapati mayat Merdas tergeletak di depan pintu dengan kartu Wajik di atasnya. Membuat Yanto yang melihatnya sedih dan mulai memiliki dendam pada Jack. Yanto pun menerima tawaran kerjasama yang ditawarkan Payet padanya. Setelah Yanto melihat jasad Raja Wajik, Yanto akan membantu Darwis dan Payet untuk merebut Abu Saraup kembali dengan Jack Wajik sebagai imbalan setelah misi berhasil. Setelah Yanto memantau situasi, kondisi, keadaan, kediaman Jack dan ditambah dengan informasi yang pernah didapatkannya dari Merdas kakaknya, Yanto mulai menyusun strategi rencana untuk mendapatkan kembali Abu Saraup dengan Payet bertugas memadamkan aliran listrik. Darwis menunggu di mobil untuk menjemput Yanto ketika berhasil mengeluarkan Sandra, sedangkan Abu hanya bertugas menjaga jenazah Raja Wajik. Mereka juga menggunakan nama samaran dalam menjalankan misi demi menjaga keamanan dan keselamatan mereka masing-masing.
Abu yang baru saja memberi obat asmanya dikejutkan dengan mengetahui mobil yang diberikan Payet padanya merupakan mobil yang jelek dan juga sudah rusak. Sedangkan Agus yang telah menemukan informasi keberadaan Payet dan Darwis menginap, Agus yang melihat cincin yang dipakai pemilik hotel merupakan milik Raja Wajik pun direbut kembali oleh Agus. Agus yang telah menemukan kamar Payet dan Darwis mendobrak masuk secara paksa. Untung saja Abu telah membawa mayat Raja Wajik pergi terlebih dahulu. Di sana juga Agus melihat gambar susunan rencana yang ada di tembok membuat Agus mengetahui rencana yang akan dilakukan Payet dan rekan-rekan yang lain. Sementara Latifah yang berada di ruang penyimpanan harta, Latifah mencuri telur yang berada di ruang penyimpanan harta yang masih tidak diketahui maksud dan tujuan Latifah mencuri telur tersebut. Yanto yang telah berhasil menyelamatkan ketiga sandera meminta Darwis untuk segera menjemputnya. Sementara Darwis sedang kebingungan sebab dia melihat kekasihnya Latifah yang berada di sana. Terkuak fakta mengejutkan, ternyata Latifah merupakan anak dari Jack dan cucu Raja Wajik. Alasan Latifah berbohong tidak memberitahukan yang sebenarnya pada Darwis sebab Latifah takut jika Darwis mengetahui yang sebenarnya dari awal akan membuat Darwis takut pada dirinya dan tidak ingin menikahinya. Darwis mendatangi hotel tempatnya menginap mendapati Raja Wajik telah menghilang dari bak mandi dan tiba-tiba Darwis dipukul dari belakang. Saat Darwis tersadar dari pingsannya, Darwis telah diikat bersama Abu. Darwis menyadari bahwa dia saat ini berada di tempat Lukman. Penyebab Darwis ditangkap Lukman ialah Abu yang belum membayar hutangnya sebab Abu tidak ada cuan untuk bayar hutang pada Lukman. Ditambah lagi dirinya ditipu diberikan Payet mobil rusak. Lukman memasang bom rakitannya untuk meledakkan Abu dan Darwis dan tiba-tiba datang Latifah untuk menyelamatkan Darwis. Di saat Lukman melihat kedatangan Latifah membuatnya menjadi sangat ketakutan. Darwis mengajak Jack bertemu setelah menunaikan sholat Jumat. Jack yang telah bersiap menyambut kedatangan Darwis justru yang datang merupakan pria yang pernah ditipu Abu. Pria tersebut menyampaikan niat kedatangannya untuk melamar Latifah anak dari Jack. Sedangkan Abu bersama Raja Wajik yang telah didandani mendatangi gudang narkoba milik Jack. Jack sedih mengetahui bahwa ayahnya telah mokat. Sementara Agus yang siaga berjaga menyadari ada suara janggal saat Agus mendatangi sumber suara tersebut. Darwis yang telah menyelamatkan semua sandera saat akan pergi, Darwis menyadari bahwa Latifah tidak ada bersamanya. Darwis pun masuk kembali menyusul Latifah yang dimana Latifah hanya ingin mengambil foto keluarganya. Hal yang mengejutkan pun terjadi di mana Jack masih belum mokat akibat ledakan besar tersebut. Darwis telah menikah bersama Latifah sedang berada di mobil dan film pun tamat.